Makeup artis itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Semua tuh tergantung dari selera. Setiap makeup artis punya rezekinya masing-masing. Dan menurut aku teman-teman aku makeup artis ya teman-teman. Oke, udah masih ya. Jumpa lagi di At The Wheel. Nah, mengapa saya berada di sini? Karena memang tamu kami kali ini adalah seorang profesional makeup artist dan juga seorang blogger. Ternyata bagi orang tidak mudah mungkin lompat dari comfort zone untuk bisa berkarya sendiri, namun tidak berlaku bagi tamu saya kali ini, yaitu Elizabeth Christina Parameswari atau yang dikenal dengan nama Lizzy Parra. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan Lizzy untuk tahu lebih jauh bagaimana untuk bergerak di industri makeup atau industri beauty di At The Wheel. Tren industri dan produk kecantikan di dunia tak berhenti berkembang. Pasar di industri ini pun tumbuh dan meluas, tidak hanya untuk perempuan. Kini rentang usia pengguna produk juga jasa kecantikan pun semakin lebar. Pertumbuhan luar biasa inilah yang dimanfaatkan banyak profesional yang menyediakan jasa di bisnis kecantikan. Salah satunya adalah Elizabeth Christina Parameswari atau yang biasa dikenal Lizzy Parra. Berani meninggalkan zona nyamannya saat bekerja di perusahaan multinasional, Lizzy sukses menjual jasa rias wajah, juga beauty blogger di tanah air. Kini Lizzy pun dianggap sebagai salah satu beautypreneur terbaik di Indonesia. Halo Lizzy, Halo, apa kabar? Gimana? Boleh aku curi waktunya sebentar? Oke, sip. Nggak apa-apa ya? Ngobrol dulu Kita ya? jalan-jalan. Oke. Yuk. Lizzy, kalau bicara Oke. soal industri kecantikan, khususnya yang ditekuni oleh Lizzy, sejauh ini seperti apa pasarnya? Kalau dari industri kecantikan secara keseluruhan sih ya, sangat berkembang yang pastinya. Kita bisa lihat dari banyaknya brand-brand baru yang masuk ke Indonesia. Salah satu yang paling baru Sephora. Sephora itu kan sebenarnya di luar itu kan udah booming ya, terdekat Singapura deh. Nah, Indonesia tuh sebenarnya udah lama banget memasukin Sephora gitu, dan baru kali ini dia bisa buka dan itu hype-nya gila banget. Kalau boleh dibuat rantainya sendiri, sebenarnya mana yang paling digemari oleh khususnya pasar saat ini? Apakah memang dari sisi make up-nya atau kecantikan, khususnya kecantikan dalam hal kulit, rambut dan lain-lain? Kalau misalnya perawatan sih pasti ya, karena kan sekarang kan perempuan tuh pengen terlihat cantik. Bahkan zaman dulu tuh orang mau nikah baru perawatan gitu kan. Kalau sekarang istilahnya kalau bisa sebulan minimal sekali lah orang perawatan. Dan jadi sebenarnya sih bukan cuma makeup aja gitu. Jadi kayak misalnya tempat-tempat kayak untuk perawatan atau mungkin kayak untuk perawatan start dari atas sampai bawah, dari rambut, dari badan, dari muka, dari kaki, dari kuku, semuanya itu udah ada banyak banget di sekitaran kita gitu. Jadi memang udah sangat berkembang sih pastinya. Nah, sekarang kalau kita lebih fokus ke pasarnya, tapi dari sisi make up sekarang ya. Sekarang pasarnya lebih banyak dari sisi umur atau dari sisi gender, seperti apa untuk make up sendiri? Makeup sendiri sekarang sih pasti kan target utamanya perempuan, gitu kan. Cuma nggak menutup kemungkinan laki-laki. Contohnya kayak misalnya sekarang tuh banyak laki-laki yang sulam alis, banyak laki-laki yang waxing juga, gitu. Banyak laki-laki yang kalau kemana-mana tuh udah mulai pakai bedak juga. Bisa dibilang cewek cowok tuh besar gitu. Untuk umur? Kalau umur sih sekarang rata-rata kalau perempuan itu rata-rata start dari 18-19 mereka udah mulai merawat diri. Terbukti dari kalau kita ke mall ABG yang mungkin dia masih SMA atau masih SMP tuh udah bisa pakai high heels lah, udah rambutnya udah kayak di roll gitu, terus lipstiknya juga udah merah. Bahkan ada kan julukannya geng bibir merah, kayak misalnya ada tipe-tipe kayak bright spot, pasti ada anak-anak perempuan rambutnya panjang bibirnya merah, pasti ada. Oh gitu ya. Dan ini golongan yang teenager gitu ya? Iya, dong 18-19 mereka udah mulai pakai makeup gitu. Oke, nah sekarang kalau dari sisi tingkat ekonomi kan tadi kan Lizzy udah bilang ada beberapa brand yang masuk. Tentu kan pasarnya beda-beda nih dari sisi harga dan segala macam, dan juga tergantung brandnya.
Kalau bisa dibagi sebenarnya mana yang paling booming sekarang? Kalau dari segi tingkat ekonomi sih B ya, B atau A. Kalau C dia lebih kayak cuman bedak aja sama lipstick biasanya, sama paling pensil alis. Cuman kalau misalnya pasar terbesarnya tuh rata-rata di B dan di A. Kalau di B tuh rata-rata dari bedak, terus dari eyeliner, eyeshadow tuh mereka punya semua. Cuma kalau A tuh dia udah mulai agak lebih agak lebih expert, kayak misalnya dia udah mulai perawatan kayak apa sih? Tarik pakai benang itu, atau mungkin dia udah ada tuh sekarang perawatan baru ini untuk kelas A sih kayak, karena mahal. Dia itu kayak menstimulasi genetik supaya terlihat baru lagi. Oh, meremajakan gitu ya. Jadi misalnya kayak nenek-nenek itu bisa dibikin muda lagi gitu. Oke, tapi kalau bicara soal brand makeup, ini khususnya kan apakah biasanya dari Lizzy sendiri menetapkan bahwa harus pakai brand ini bagus untuk semuanya, atau sebenarnya enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya, kalau menurut aku pribadi, karena setiap brand tuh pasti punya star produknya masing-masing gitu. Jadi misalnya let's say bedak brand A, maskara brand B, lipstick brand C. Jadi sebenarnya masing-masing produk, masing-masing brand tuh punya star produknya masing-masing. Nah, sekarang kalau bicara soal persaingan antar brand, Lizzy kan sudah tentunya memakai banyak brand di sini. Kok boleh dibandingkan antara lokal kemudian dengan yang impor bagaimana? Kalau menurut aku sih sekarang udah banyak banget kemajuan untuk produk lokal. Itu kan kita bisa banyak lihat bahwa banyak tumbuh brand-brand baru lokal yang memang kualitasnya cukup oke gitu. Kayak misalnya kita bisa bandingin bedaknya produk lokal kita dengan bedaknya produk lokal dari luar, nggak kalah gitu. Atau nggak gini, balik lagi ke cara kita menggunakannya, tangannya, kembali ke tangannya gitu. Meskipun secara mayoritas kontribusi masih lebih banyak dari impor dari sisi kualitas pun ya. Iya, karena aku pernah sharing juga sama salah satu orang yang kerja di brand lokal lah, brand kosmetik lokal, bahwa R&D mereka tuh belum secanggih R&D luar. Jadi mereka belum bisa menciptakan produk-produk yang luar punya. Gitu, kayak misalnya lipstick yang warnanya aneh-aneh, mereka belum menemuin formulanya. Oke, nah sekarang sebagai seorang makeup artist dan juga blogger, nah saya mau fokus lebih ke makeup artisnya sekarang. Siapa yang menjadi klien utama atau kebanyakan kliennya Lizzy, kalau boleh dibagi-bagi secara kategori? Kalau aku bisa dibilang aku lebih fokus ke wedding dan fashion gitu, karena memang portfolioku kalau dilihat di website itu memang kebanyakan wedding dan fashion. Kenapa aku suka itu? Karena pertama fashion dulu deh aku bahas. Kalau fashion itu istilahnya aku bisa bereksperimen gitu. Majalah itu membebaskan aku untuk bereksperimen dengan makeup. Yang kedua wedding, karena memang wedding tantangan utama sih untuk seorang makeup artist itu gimana caranya supaya bisa membuat orang yang nikah sekali seumur hidup tampak cantik gitu, cantik dan tetap menjadi diri dia sendiri, bukan menjadi orang lain gitu. Itu tantangan, makanya dua itu sih yang paling yang paling aku utamain sih sebenarnya untuk karir aku di makeup artist, fashion dan wedding. Jadi kalau misalnya dilihat awal-awal itu blog aku isinya nggak ada tulisannya, akhirnya aku tulis dan dari situ nggak tahu gimana aku make money. Selalu ada sederet peristiwa sepanjang hari. Namun tak semua peristiwa layak jadi berita. Line Up menghadirkan peristiwa bernilai berita dengan perspektif ekonomi untuk Anda. Kami hadirkan berita-berita terpilih dari sederet peristiwa sejak pagi hingga petang. Bersama Line Up, Anda tak lagi takut ketinggalan berita. Perkembangan teknologi tak pernah berhenti. Inovasi terjadi setiap hari. Ikuti berita dunia digital terkini untuk menciptakan bisnis bersinergi yang membentuk industri. I'm Emily Chang. Our focus is on innovation, technology, and the future of business. Bloomberg West, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Bloomberg TV Indonesia. Sebelum matahari pagi bersinar, hiruk-pikuk telah berlangsung. Pedagang menjual, warga membeli. Inilah pasar. Pasar melintas masa. Kisahnya tak hanya soal transaksi.
Market Story, hanya di Bloomberg TV Indonesia. Di hadapan sidang paripurna DPR DPD, Presiden RI akan menyampaikan pidato nota keuangan dan pengantar RAPBN 2015. Seperti apa paparan pencapaian pemerintahan SBY dan di manakah fokus orientasi RAPBN tahun depan? Bersama narasumber ahli, saksikan Budget Policy. Jumat pukul 9 pagi dan 2 siang, live di Bloomberg TV Indonesia. Berbisnis di bidang kecantikan atau menjadi beautypreneur tidaklah mudah. Demikian juga bagi Lizzy Para. Selanjutnya, Lizzy tak cuma menjual jasa kecantikan, namun juga produk demi mengembangkan bisnis kecantikan ini. Berbekal karakter dan jaringan, Lizzy yakin usaha sesuai minatnya ini akan terus berkembang. Lizzy juga percaya dengan mengikuti perkembangan teknologi juga tren dunia, membuatnya menjadi trendsetter dan bertahan sebagai beautypreneur. Tadi Lizzy bilang kan kalau ini merupakan bagian dari profesinya Lizzy sebagai beautypreneur. Coba dijelasin lagi, beautypreneur itu sebenarnya konsepnya apa? Aku masih perlu beberapa step lagi untuk bisa dibilang beautypreneur gitu. Karena menurut aku harus bisa menghasilkan sesuatu di lain service lah untuk bisa jadi beautypreneur. Kalau menurut aku sendiri gitu, kurang lah istilahnya buat aku. Cuman aku nggak ngerti kenapa, mungkin karena mereka melihat aku aktif di makeup artist, kemudian aku juga aktif di dunia blogging gitu kali ya. Mungkin itu yang membuat aku, mungkin orang, oh Lizzy Para tuh beautypreneur gitu. Dan itu jadi tantangan sebenarnya buat aku, karena aku memang sedang menggarap sesuatu nih di belakang ini nih, sebenarnya lagi menggarap sesuatu di mana aku pengen benar-benar membuktikan bahwa aku tuh pantas tadi bilang beautypreneur gitu. Karena aku pengen lagi bikin sesuatu sebenarnya kan juga. Lagi bikin sesuatu, coba jelasin sesuatunya ini apa? Iya, bisnis di luar apa yang aku jalanin sekarang gitu. Boleh dikasih tau nggak contohnya apa? Belum. belum. Boleh. Karena masih R&D. Cuman lagi mulai dijalankan. Apa yang sudah dilakukan oleh Lizzy sekarang? Apa sebenarnya yang menjadi kontribusi terbanyak dalam bisnisnya Lizzy saat ini? Kalau yang memberikan kontribusi terbanyak sih sebenarnya lebih ke makeup sih, as a makeup artistnya gitu. Karena sebenarnya gini, awalnya kenapa aku ngeblog itu karena orang tuh banyak yang nanya gitu. Lizzy, ini makeup yang bedak yang bagus apa sih, atau minta dong tips untuk bikin makeup yang ini. Sampai akhirnya oke deh, daripada orang banyak yang nanya ya, akhirnya aku tulis aja deh di blog. Awalnya blog itu tujuannya hanya untuk wadah portfolio. Jadi kalau misalnya dilihat awal-awal itu blog aku isinya nggak ada tulisannya, cuma foto-foto hasil kerja aku aja. Tapi sampai akhirnya banyak yang nanya, akhirnya aku tulis, dan dari situ nggak tahu gimana aku make money gitu. Jadi sebenarnya sekarang bisa dibilang dua-duanya sih jalan sih. Nah, kalau misalnya fokus dari makeupnya sendiri kan tentu kliennya Lizzy kan banyak, kategorinya banyak. Tadi kan sudah disebutkan ada fashion, ada wedding. Kok boleh saya tanya sebenarnya, dari sisi nilai atau value yang paling banyak klien yang mana? Kalau dari value sih wedding sih. Wedding ya? Boleh tahu kira-kira berapa? Harga persatuannya atau? Persatuannya dulu deh. Ya. Aku nggak terlalu mahal sih, kalau lihat rata-rata sih kurang lebih aku 8,5 juta sih. 8,5 juta sekali makeup. Sekali makeup. Jadi kalau saya bisa tanya dalam waktu 1 bulan, kira-kira, kok saya pernah baca artikel juga, bisa kadang-kadang mencapai lebih dari 50 juta gitu. Iya sih sebenarnya, karena kan kadang-kadang di luar wedding kan aku juga ada project-project lain gitu. Karena kan kadang-kadang mereka kayak contohnya ada brand minta aku untuk ngisi project mereka untuk bikin kayak look. Nah itu tuh aku istilahnya kan aku yang meng-create look, aku yang meng-create moodnya seperti apa. Nah itu aku bisa dapat lebih besar sih dari yang biasanya gitu. Oke, tapi kalau misalnya sekarang dari sisi blogger sendiri, kira-kira apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang pada saat mereka tanya posisinya Lizzy sebagai seorang blogger atau beautypreneur gitu? Sebenarnya yang pasti yang kalau dibutuhkan itu, kalau untuk sebagai makeup artist dulu kali ya, yang pasti pertama portfolio gitu. Aku sering banget sharing ke orang-orang. Istilahnya gini, kalau kita mau jadi makeup artist, orang tuh visual dulu pasti nomor 1 gitu kan. Suka nggak dengan makeupnya? Maka dari itu kita harus bikin portfolio itu jangan setengah-setengah. Kalau misalnya memang kita harus invest di situ, ya kita invest. Istilahnya itu modalnya gitu kan. Kalau nggak salah 4 bulan ya Lizzy buat itu ya? Iya, kurang lebih aku 3-4 bulan untuk bikin itu. Dan itu uang pesangon dari kantor aku sebelum tuh habis bis untuk itu. Kalau misalnya kita bikin portfolio untuk fashion, tapi modelnya
bukan mukanya nggak fashion gitu, entah mama sendiri atau adik sendiri nggak akan ada yang percaya gitu. Makanya dari awal aku bilang, pertama portfolio harus dibangun dulu gitu, kedua networking juga harus kuat. Kalau sekolah aku sendiri sebenarnya bisa dibilang hampir nggak sekolah gitu, cuman aku mungkin banyak belajar dari perusahaan aku yang sebelumnya, L'Oreal. Di situ aku ngeliat orang, oh caranya gini, oh caranya gitu. Jadi aku lebih ke trial error sih jatuhnya. Nah tadi kan sudah dikatakan untuk membuat sebuah portofolio butuh 3-4 bulan dan juga butuh investasi yang banyak di situ. Memang pada saat Lizzie berani akhirnya keluar dari sebuah perusahaan ini atau L'Oreal tadi, berapa sih modal yang dibutuhkan Lizzie untuk memulai sebagai seorang makeup artist pada saat itu? Kalau aku sendiri sih kurang lebih sekitar 20-25 juta di awal. Kenapa aku setinggi itu? Karena aku dari awal aku menargetkan diri, aku mau dianggap sebagai makeup artist yang seperti apa sih. Itu penting. Kenapa? Karena gini lah, misalnya kita, aku anggap aja makeup artist, targetku siapa nih? Kelas A, B atau C? Kalau kelasnya C, ya udah kita nggak usah segitu banyak yang kita investasi. Kenapa? Karena harga makeup aja mahal. Satu bedak tuh bisa 600.000. Ya kan? Kalau kita misalnya memang targetnya C, ya kita bisa aja beli bedak yang harganya mungkin cuman 80.000 atau 100.000. Aku pengen orang-orang tuh menganggap aku sebagai makeup artist yang sesuai dengan apa yang aku pengen. Makanya aku investasi sebesar itu, kayak investasi produk, investasi networking, investasi portfolio. Dan di awal juga aku pakai strategi tuh. Aku pertama kali bikin portfolio, modelnya aku nggak hanya ngambil bule, aku ngambil Indonesia juga. Jadi orang juga bisa ngerti, oh Lizzie Parra bisa make upin orang Indonesia. Terus fotografer juga, aku pakai strategi juga. Pada saat aku pertama kali membangun portfolio, aku kenalan sama fotografer yang memang udah terjun duluan di situ. Nextnya aku udah bisa tinggal menjalin aja sama fotografer. Makeup artist itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Semua tuh tergantung dari selera. Setiap makeup artist punya rezekinya masing-masing. Dan menurut aku teman-teman aku makeup artist ya teman-teman. Berita bisnis, ekonomi, dan program inspiratif bersama Bloomberg TV Indonesia. Pastikan Anda mengakses Twitter untuk memperoleh informasi terkini, Facebook agar lebih dekat dan memahami program kami, YouTube sebagai referensi video yang informatif, serta website bloombergindonesia.tv yang menyajikan video streaming dan video on demand. Perkaya informasi di Bloomberg TV Indonesia. Indonesia adalah sekeping surga. Tanahnya diberkahi kesuburan melimpah. Hasil buminya menjelajah dunia. Di mana posisi komoditas Indonesia dalam lanskap pasar global? Mampukah menjadi duta bangsa? Lanskap di Bloomberg TV Indonesia. Pagi menjadi awal langkah bisnis Anda. Bangkitkan semangat dan harapan untuk memulai hari. Matangkan rencana dan langkah aksi. Tetapkan keputusan dengan pertimbangan pasti. Pemandu setiap keputusan bisnis Anda sepanjang hari. Spirit Business. Senin sampai Jumat, pukul 6, 7, dan 8 pagi. Di Bloomberg TV Indonesia. Kemewahan hadir dalam berbagai warna dan membawa nilai tambah bagi kehidupan. Mulai dari karya seni bernilai tinggi, transportasi berkelas, destinasi dan pelayanan super eksklusif, bahkan hal yang tak pernah Anda alami sebelumnya. Temukan berbagai elemen kemewahan serta bisnis dan industri yang membentuknya. Bersama saya Olivia Marzuki dalam program Platinum. Sukses sebagai pengusaha mandiri tak membuat Lizzie Parra puas diri. Persaingan pun tak menjadi halangan bagi Lizzie. Baginya positioning serta karakter mereknya adalah kunci memenangkan persaingan. Perkembangan produk kecantikan lokal maupun internasional menjadi berkah bagi Lizzie. Kehadiran masyarakat ekonomi ASEAN di 2015 nanti membuat Lizzie tak berhenti mengembangkan diri, terus berusaha menjadi pelopor tren kecantikan di tanah air. Lizzie terus mengembangkan banyak video tutorial juga akan membuat produk sesuai mereknya. Oke, tadi kan investasi khusus untuk buat portofolio kan besar buat Lizzie.
sebenarnya pada saat buat itu ada tantangan lain nggak sih? Banyak sih sebenarnya tantangannya selain duit ya. Selain duit. Jadi waktu itu pernah aku kan sempat ikut kayak untuk aktualisasi diri, aku sempat ikut kayak short course gitu kan. Nah pada saat itu tuh pengajar aku tuh beda pendapat sama aku. Menurut dia selesai belajar ya bikin portfolio ya make upin orang aja terus difoto gitu. Jadi let's say kayak misalnya aku punya teman cantik difoto, udah itu bisa jadi portfolio. Nah kebetulan beruntungnya aku udah pernah kerja di industri ini sebelumnya kan. Pada saat aku jadi YSL itu aku ngerti. Menurut aku loh enggak gitu, kita udah sekolah mahal-mahal ngapain bikin portfolio yang setengah-setengah gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku agak bersih tegang di situ. Kenapa? Karena teman-teman aku yang satu kelas sama aku dia mengikuti apa yang aku bilang. Akhirnya mereka cari model yang beneran dari agensi, fotografernya juga yang beneran gitu. Jadi sampai akhirnya di ending-endingnya aku sempat nyaris nggak dikeluarin si sertifikat. Portfolio itu penting untuk tiket kita supaya kita tuh dilihat seperti apa sih di mata orang gitu. Nah tapi kalau misalnya boleh mundur sedikit ke belakang, pada saat itu kan memang Lizzy sudah memutuskan untuk keluar dari sebuah perusahaan yang besar dengan brand yang besar juga. Kok berani sih gitu? Apa sih yang membuat Lizzy berpikir bahwa itu adalah waktu yang tepat gitu? Kalau aku ditanya gini pasti jawaban nomor satu aku passion sih, passion yang menggebu-gebu. Jadi istilahnya gini deh, pernah nggak sih bangun tidur buka mata mau kerja tuh gue harus kerja ya. Nah itu yang aku rasain setiap hari. Bukan karena aku nggak suka sama kerjanya sih, cuma kayak aku ngerasa ada hal yang menarik aku supaya aku melakukan hal yang lain dari apa yang udah aku lakukan selama ini, dari si comfort zone ini. Karena kalau dipikir-pikir pas aku mau keluar tuh aku sempat dikasih kayak semacam beasiswa untuk sekolah makeup di Hong Kong. Dan pas balik dinaikin lagi posisinya dan gaji yang lebih tinggi, cuman nggak tahu ya kayaknya feels wrong aja gitu kalau aku stay di situ dan aku nggak ngejar apa yang aku pengen kejar. Kayak apa ya, rasa penasaran gitu loh. Tapi sebenarnya siapa yang pada saat itu yang juga menahan Lizzy? Udah sebaiknya jangan selain bos tentunya ya. Apa dari keluarga juga sebenarnya menyayangkan langkah Lizzy pada saat itu? Ya biasa kan orang tua ya, papa mama kan merasa aduh nih anaknya ntar sukses gak nih kalau keluar, karir udah bagus, gaji udah bagus, terus fasilitas udah bagus nih. Tapi akhirnya dengan mungkin papa mama ngelihat usaha aku untuk benar-benar keluar dari sini dan maju gitu, akhirnya mereka mendukung juga. Akhirnya yaudah kayaknya kamu mendingan cabut aja. Nah kira-kira dengan tipe pekerjaan seperti ini apa dong yang harus dibangun untuk untuk bisa menciptakan relasi yang baik dengan networkingnya Lizzy? Yang pasti sih kita harus pintar-pintar bawa diri sih, gitu kan. Karena istilahnya gini, aku tuh selalu menganggap makeup artist itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Semua tuh tergantung dari selera. Mereka mau cari makeup yang lebih menor ya mereka cari makeup artist yang lain, atau mereka mau cari makeup artist yang lebih main fantasy, mereka carinya yang lain. Jadi istilahnya setiap makeup artist punya rezekinya masing-masing. Jadi kalau ada yang suka punya anggapan kalau makeup artist tuh sikut-sikutannya kenceng, menurut aku sih enggak. Karena menurut aku mereka punya stylenya masing-masing, mereka punya pasarnya masing-masing. Dan menurut aku teman-teman aku makeup artist ya teman-teman. Jadi kita kadang-kadang malah suka tuker-tukeran klien gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi karakter sekarang, kalau misalnya ada klien mencari Lizzy, berarti saya ingin di makeup seperti apa memang? Kalau aku bisa bilang sih, aku tuh bukan tipe makeup yang terlalu heavy. Aku lebih mengutamakan ke complexion sama ke mata. Jadi lebih ke flawless sih, lebih ke flawless. Makanya kalau ada orang misalnya mau minta makeup aku nanya dulu, kamu udah tahu kan tipe makeup aku kayak apa? Kalau suatu kali dia nunjukin aku makeup yang lain yang dimana itu bukan tipe aku langsung bilang, oh sorry, ini bukan tipe makeup aku, mungkin kamu cari makeup artist lain aja yang mungkin setipe sama yang kamu pengen. Aku nggak takut untuk bilang kayak gitu. Kenapa memilih jalan itu? Karena selera sih jatuhnya, balik lagi ke style ya kan. Karena menurut aku perempuan tuh cantik semuanya, cuman gimana caranya mereka bisa menonjolkan apa yang menonjol dari mereka gitu. Oke. Apa yang belum Lizzy kejar dalam waktu dekat ini? Kira-kira ingin dibawa kemana nih sekarang karirnya? Karirnya ya yang tadi aku bilang sedang mempersiapkan sesuatu. Jadi sebenarnya gini, aku pengen someday, semua orang sih kayaknya pengen menuju passive income kan pasti ke depannya gitu. Mungkin alhamdulillah aku sekolah di sekolah bisnis Prasetya Mulia waktu itu gitu. Jadi aku sekarang lebih melihat gimana sih caranya aku usaha supaya aku bisa tetap mendapatkan uang tanpa harus keluar rumah
tetap di bidang beauty, cuman bukan service. Bukan servis. Iya. Gitu, someday. Ya lagi berusaha untuk R&D, lagi bikin desainnya lagi. Kapan lah waktu dekat ini kita bisa lihat? Sebenarnya sih kalau lancar, sebenarnya sih harusnya tahun depan udah bisa. Cuman kan masalahnya kan ada banyak hal-hal yang aku harus pertimbangkan juga gitu. Terutama kayak misalnya duitnya nomor satu kan. Duitnya, kemudian aku semuanya impor soalnya. Jadi aku nggak ada yang dari Indonesia, tapi desainnya dari sini semua. Nah itu hal-hal kayak gitu kan yang perlu di... Produknya dari impor tapi semua desain dari aku. semua desain apa nih ya? Ada pokoknya someday entar aku lagi masih negosiasi harga juga. Aku masih ngurusin desainnya dengan graphic designer aku, semuanya masih. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk seorang profesional muda seperti Lizzy untuk bisa bertahan di sebuah industri dan juga mengikuti passionnya? Yang pasti harus fleksibel, karena dunia beauty itu nggak pernah stuck, dia pasti berubah terus. Aku pertama kali terjun di dunia makeup sampai sekarang pun tuh banyak perubahannya. Kalau dulu orang pengennya gimana, sekarang orangnya pengennya gimana. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Kayak dulu alis kan nggak harus tebal sekarang semua orang pengen alis tebal. Kalau dulu zamannya kecil gitu ya? Iya, dulu tuh tipe yang nyukik banget, gitu kan. Sekarang lebih kepengen alisnya tebel. Atau kan lipstick juga dulu lebih kayak tipe-tipe yang tebel yang bener-bener kelihatan. Sekarang udah mulai masuk Korea, jadi sukanya yang cuman tin-tin aja, yang cuman kayak semu-semu aja gitu. Nah, kalau dari sisi pasar sendiri, perkembangannya ke arah ke depan kayak gimana kita ngeliatnya nanti? Oh, itu sih bakal, apalagi entar kan kita masuk ke 2015 ya, yang semua masuk gitu kan. Masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, ekonomi ASEAN itu pasti bakal heboh banget, dan makin banyak produk-produk yang dari luar itu bersaing dengan yang di sini, termasuk juga bidang jasa gitu kan. Apalagi sekarang informasi semakin gila kan, harus bisa nemuin cara supaya kita menjadi trendsetter, bukan follower gitu sih istilahnya. Berarti kalau bicara trendsetter, apakah Lizzy juga akan menciptakan trendsetter nantinya? Ya aku pasti sih kepengennya sih ke arah sana gitu, karena istilahnya kan zaman dulu kan belum banyak makeup artist yang awal-awal deh bikin video-video tutorial tuh belum banyak kan. Akhirnya aku bikin, terus akhirnya sekarang jadi banyak juga, dan moga-moga sih bisnis baru ini juga. Belum boleh kasih tau ya? Jangan dulu, ntar ada ngikutin dong. Oke. Iya. Ditunggu bisnis barunya, saya ingin tahu, penasaran jadinya. Tapi yang pasti untuk sementara saya doakan sukses terus, menginspirasi orang-orang muda yang lainnya, yang juga bergerak di dunia yang sama juga. Pokoknya sukses, terima kasih. Thank you. Sudah bersedia saya curi waktunya ya. Thank you. Thank you.